Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Kurnialoka, mahasiswi program studi ilmu hadis Win Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Kali ini, saya ingin membahas sebuah isu gender kontemporer yang dibungkus dalam sebuah narasi film drama berjudul Woman from Rhode Island atau Perempuan Berkelamin Darah. Nah, teman-teman udah pernah belum nonton film ini? Jadi film ini merupakan sebuah karya yang disutradarai oleh Jeremy Nyangon yang dirilis pertama kali pada tahun 2023. Film ini dibintangi oleh Irma Novitarihi sebagai Martha bersama Merlinda Desi Ado dan Salum Ratuke. Film ini tidak hanya menghadirkan cerita yang emosional, tetapi juga memperlihatkan realitas tentang kekerasan seksual, budaya patriarki, dan bagaimana perempuan masih sering berada pada posisi yang rentan dalam lingkungan sosialnya. Nah, bagi saya sendiri, film Woman from Rhode Island ini bukan hanya sebuah film drama biasa, tetapi sebuah kritik sosial yang sangat kuat terhadap ketimpangan gender dan lemahnya perlindungan perempuan dalam masyarakat. Film ini memperlihatkan bagaimana perempuan seringkali menjadi pihak yang paling rentan ketika berhadapan dengan kekerasan seksual, budaya patriarki, dan struktur sosial yang tidak berpihak pada korban. Dalam film ini, ada tokoh bernama Martha. Ia merupakan korban intimidasi dan pelecehan seksual di tempat kerja, bahkan oleh saudaranya sendiri. Melalui tokoh Martha, film ini menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan seksual tidak hanya mengalami penderitaan fisik dan psikologis, tetapi juga mengalami kekerasan berbasis gender dalam bentuk stigma sosial, penghakiman, dan juga pembungkaman. Martha diposisikan bukan sebagai korban yang harus dilindungi, melainkan sebagai beban sosial yang dianggap membawa malu. Disinilah film ini secara jelas memperlihatkan bagaimana budaya patriarki bekerja. Tubuh perempuan dijadikan objek kontrol sosial, sementara suara dan traumanya diabaikan. Menurut saya, isu yang paling penting dari film ini adalah bagaimana masyarakat lebih sibuk menjaga norma sosial daripada melindungi perempuan itu sendiri. Ketika korban dipersalahkan, dipertanyakan moralitasnya, bahkan dijauhkan dari ruang sosial, maka kekerasan seksual tidak lagi menjadi sekedar tindakan kriminal, tetapi menjadi bentuk ketidakadilan gender yang dipelihara oleh lingkungan itu sendiri. Film ini seperti menampar realitas bahwa perempuan seringkali harus berjuang sendirian untuk mendapatkan keadilan atas tubuh dan martabatnya. Film ini juga menjadi sangat relevan dengan kondisi perlindungan perempuan di Indonesia saat ini. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah hadir sebagai bentuk perlindungan hukum, realitas sosial masih menunjukkan bahwa korban perempuan kerap kali menghadapi victim blaming, intimidasi, dan ketidakpercayaan publik. Banyak perempuan akhirnya memilih diam karena merasa lingkungan tidak memberikan rasa aman lagi bagi mereka untuk berbicara. Sebagai sebuah karya sinema, film Woman from Rhode Island berhasil menghadirkan perspektif gender secara kuat tanpa harus terlalu banyak menggunakan dialog yang menggurui. Kesunyian, tatapan, dan penderitaan tokoh-tokoh perempuannya justru menjadi simbol bahwa masih banyak perempuan yang hidup dalam tekanan sosial tanpa ruang perlindungan yang memadai. Film ini mengajak penonton memahami bahwa perlindungan perempuan bukan lagi hanya sekedar persoalan hukum, tetapi juga persoalan kesadaran sosial, keberpihakan, dan kemanusiaan. Karena itu, saya melihat film ini bukan lagi hanya sekedar cerita tentang perempuan di Pulau Rot, tetapi merupakan sebuah representasi dari realitas bahwa banyak perempuan di berbagai tempat yang masih berjuang memperoleh hak atas rasa aman, keadilan, dan penghormatan terhadap dirinya. Film ini penting karena mengingatkan bahwa isu gender bukan lagi merupakan sebuah persoalan nyata yang menyangkut hidup, tetapi juga merupakan persoalan masa depan perempuan itu sendiri. Jadi, teman-teman tertarik untuk menontonnya? Ayo kita tonton.